wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadlina SEMM, salah satu dosen tetap di Universitas Ihsan Sidendreng Rempang yang berhome base di program studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan metode pengajaran saya yang menggunakan metode DEA atau yang biasa dikenal sebagai Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah manajemen keuangan dengan bobot 3 SKS. Nah, pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar prinsip dasar manajemen keuangan untuk memahami laporan keuangan, melakukan peramalan, perencanaan penganggaran keuangan, menghitung biaya modal, dan memahami manajemen aktiva lancar. Adapun CPL pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu ekonomi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan CPL yang keempat adalah menguasai konsep teoritis manajemen keuangan berbasis digital. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami teori dan aplikasi manajemen keuangan. Yang kedua, mengaplikasikan strategi manajemen keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, menganalisis laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang keempat adalah menganalisis fungsi manajemen keuangan untuk menghadapi persaingan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal bahwa metode perkuliahan yang digunakan berbasis DEA atau Delivery Interaction Assessment. Metode perkuliahan yang saya terapkan pada mata kuliah manajemen keuangan yang pertama, metode ceramah dalam penyampaian materi. Selanjutnya, tanya jawab, diskusi ringan, dan kuis untuk memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran. Kemudian, pemberian tugas mandiri sebagai evaluasi. Hasil pembelajaran akan dinilai dengan menggunakan kriteria sesuai peraturan akademik yang berlaku di Universitas Ihsan Sidendreng Rempang dan aspek-aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir pada mata kuliah manajemen keuangan meliputi 1. Partisipasi aktif sebesar 20%, 2. Kuis 10%, 3. Pemberian tugas 20%, 4. Ujian tengah semester atau biasa dikenal UTS 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 30%. Adapun referensi utama pada mata kuliah manajemen keuangan yaitu Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan oleh Muhammad Anwar PhD, dan referensi pendukung berupa e-book dan berbagai artikel terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan yang bisa diakses melalui atau di internet. Itulah gambaran pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan metode DEA atau Delivery Interaction Assessment. Dan berikut adalah cuplikan video pelaksanaan perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya harap teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat, baik itu jiwa dan raganya. Kemudian yang kedua, saya harap teman-teman mahasiswa dalam keadaan good feeling dan good mood. Ya. Kenapa harus good feeling dan good mood? Supaya proses pentransferan ilmu itu mudah diterima. Ketika itu mudah diterima, maka teman-teman mahasiswa mudah untuk memahami materi. Oke ya. Jadi sebelum kita memulai segala sesuatu, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, semoga kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran,
memimpin doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Pada hari ini teman-teman mahasiswa ada 2 objek materi ya. Yang pertama adalah pengelolaan kas dan yang kedua adalah anggaran kas. Nah, sekarang pengelolaan kas itu juga biasanya disebut dengan manajemen kas. Jadi bisa dianggap bahwa pengelolaan kas sama dengan manajemen kas. Oke. Sambil mengisi presensi, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran pada materi kali ini. Jadi, capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen kas atau mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan kas. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mahasiswa mampu menyusun anggaran kas. Jadi besar harapan saya kepada teman-teman mahasiswa, setelah materi ini selesai, teman-teman mahasiswa sudah bisa atau sudah mampu yang pertama menjelaskan konsep manajemen kas dan yang kedua sudah mampu menyusun anggaran kas perusahaan. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya ingin meminta atau saya ingin bertanya kepada teman-teman mahasiswa, kira-kira pada saat mendengar kata kas dan cash, apa yang pertama kali muncul di benak teman-teman mahasiswa? Yang ingin memberikan tanggapan, silakan hands up. Oke, Tirta. Uang tunai. Oke, uang tunai, silakan. Kas atau insentif. Yes, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan aset keuangan. Oke, semua tanggapan atau jawaban yang teman-teman mahasiswa berikan itu semuanya betul. Jadi pada dasarnya kita ya ketika mendengar kata cash biasanya atau seringkali yang muncul pertama kali di benak kita adalah uang tunai. Itu benar. Kemudian berbeda lagi dengan kas seperti tadi yang dijelaskan oleh temannya. Kemudian ketika kita menghubungkannya ke materi pada hari ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya manajemen kas adalah proses sistematis dalam mengelola arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Paham sampai sini? Oke, kemudian menurut studi PYC pada tahun 2023, sekitar 40% kegagalan bisnis disebabkan oleh buruknya manajemen kas. Ya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya mengelola arus kas masuk dan arus kas keluar dalam pengelolaan kas perusahaan. Sampai sini paham? Oke, dari komponen utama manajemen kas, kita beralih ke tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas pada dasarnya ada 4. Yang pertama adalah memastikan likuiditas. Artinya, memastikan ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan operasional sehari-hari. Yang kedua, memaksimalkan profitabilitas atau menginvestasikan surplus kas pada instrumen jangka pendek yang aman dan menguntungkan. Dan tujuan manajemen kas yang ketiga adalah mengurangi biaya pendanaan. Artinya, manajemen kas yang baik dapat menghemat 15 sampai 20% biaya bunga dari pinjaman eksternal. Nah, pinjaman eksternal ini bisa berupa pinjaman dari bank. Ya, kemudian tujuan manajemen kas yang keempat adalah mencegah defisit atau surplus kas. Artinya menjaga saldo kas pada tingkat optimal, menghindari kekurangan atau kelebihan kas yang tidak produktif. Dari tujuan manajemen kas, kita beralih ke komponen manajemen kas. Sama halnya dengan tujuan manajemen kas. Nah, komponen utama manajemen kas juga terdiri dari 4. Ada yang namanya penerimaan kas, ada pengeluaran kas, ada kas minimum, dan yang keempat adalah proyeksi kas.
Teman-teman mahasiswa bisa melihat di layar apa yang sebenarnya terjadi atau dari mana sumber penerimaan kas. Nah, sumber penerimaan kas itu dari penjualan tunai dan juga piutang usaha. Kemudian pengeluaran kas itu biasanya sumbernya ya dari pembayaran hutang, gaji, dan operasional. Kemudian kas minimum, jumlah kas penyangga atau buffer yang disiapkan untuk 15 sampai 30 hari operasional darurat. Bisa juga ini kalau dibulatkan 30 ya, 1 bulan. Kemudian komponen utama manajemen kas yang keempat adalah perkiraan detail arus kas keluar untuk 3 bulan sampai dengan 6 bulan ke depan. Nah, berhubung hari ini kita ada 2 objek materi ya. Yang pertama adalah manajemen kas, yang kedua adalah konsep anggaran kas. Dari manajemen kas kita beralih ke konsep anggaran kas. Pada umumnya, anggaran kas adalah proyeksi rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada periode tertentu. Biasanya itu bulanan atau triwulan, mencakup 12 bulan ke depan, atau bisa diartikan 1 tahun ke depan. Ya, secara logika kalau kita menarik kesimpulan dari pengertian anggaran kas, itu secara singkat bisa diartikan bahwa anggaran kas adalah penerimaan atau pengeluaran kas perusahaan yang dicatat dalam periode waktu 12 bulan ke depan atau 1 tahun. Paham ya sampai sini? Oke, paham. Kemudian kita beralih ke bentuk umum anggaran kas. Itu ada 4. Yang pertama penerimaan kas, yang kedua pengeluaran kas, yang ketiga aliran kas bersih, dan yang keempat adalah kas awal dan kas akhir. Untuk hari ini materi kita berfokus ke penerimaan kas. Nah, untuk materi pengeluaran kas, aliran kas bersih, dan juga kas awal dan kas akhir itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau minggu berikutnya ya. Oke, next. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Sebelum kita mengerjakan contoh penyusunan anggaran penerimaan kas, perhatikan dulu poin di atasnya. Penerimaan kas itu sumbernya dari mana? Ya, penerimaan kas itu bisa bersumber dari penjualan secara tunai. Yang kedua, penerimaan dan penagihan piutang. Dan yang ketiga adalah penerimaan lain. Kemudian, setelah teman-teman mahasiswa paham bahwasanya penerimaan kas itu bersumber dari 3 poin ini, maka kita lanjut ke contoh penyusunan anggaran penerimaan kas. Seperti yang terlihat pada layar, CV AA dan A Abadi tengah mempersiapkan anggaran triwulan untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2018. Berikut data-data untuk penyusunan anggaran penerimaan kas perusahaan. Yang pertama, perusahaan telah membukukan penjualan bulan Mei dan Juni masing-masing sebesar 500 juta dan juga 1 M. Kemudian data yang kedua, penjualan pada bulan Juli, Agustus, dan September itu sebesar 2 M, 1,5 M, dan 1 M. Kemudian data ketiga adalah pola penjualan yang terjadi selama ini. Itu yang pertama adalah 20% penjualan secara tunai. Kemudian yang kedua, 50% penjualan secara tunai, akan tetapi dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan. Kemudian yang ketiga, 30%
penjualan secara kredit dan dibayar 2 bulan setelah bulan-bulan penjualan. Perusahaan mengasumsikan tidak ada piutang tak tertagih. Pada bulan September 2018, perusahaan akan menerima dividen tunai dan penempatan sahamnya pada perusahaan lain sebesar 150 juta. Berdasarkan data di atas, Anda diminta untuk membuat atau menyusun anggaran penerimaan kas untuk CV A dan A abadi periode Juli sampai dengan September 2018. Baiklah, berdasarkan data yang telah kita lihat di halaman atau di slide sebelumnya, nah ini adalah gambaran penyusunan anggaran penerimaan kas untuk CV A dan A abadi periode Juli sampai dengan September 2018. Nah, saya meminta kesediaannya salah satu dari teman-teman mahasiswa untuk memindahkan atau menulis kembali tabel ini, tabel yang ada di layar, ke papan tulis. Ada yang bersedia? Silakan hands up. Oke, silakan. Drawnya ada di silakan diperhatikan di layar dan juga di papan tulis. Jadi untuk menyusun anggaran penerimaan kas, kita berpedoman pada data yang ada di contoh soal. Silakan dipusatkan perhatiannya ke poin 1, data perusahaan CV AA dan abadi. Poin nomor 1 mengatakan bahwa perusahaan telah membukukan penjualan bulan Mei dan Juni masing-masing sebesar 500 juta dan 1 M. Artinya penjualan untuk bulan untuk bulan Mei itu sudah ditentukan, ya. Silahkan difokuskan di sini. 500 juta untuk bulan Mei, kemudian 1 M untuk bulan Juni. Jadi, ketika kita menyusun anggaran penerimaan kas, maka penjualan berada di kolom bulan Mei itu sebesar berapa? 500 juta. Oke, untuk bulan Juni? Oke, good. Kemudian, poin nomor 2, penjualan pada bulan Juli, Agustus, dan September sebesar 2M, 1,5 M, dan 1 M. Nah, berdasarkan data poin nomor 2, untuk bulan Juli berapa penjualannya? Juli 2M. Berapa? Juli 2? Oke, Juli 2M. Jangan ragu ya, karena itu sudah ada di data. Untuk bulan Juli sebesar 2M. Untuk bulan Agustus? 1,5M. Oke, good. September? 1M. Oke. Nah, untuk data poin 1 dan poin 2 itu berada di kolom penjualan.
mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Kemudian kita beralih ke data nomor 3. Datanya adalah pola penjualan yang terjadi selama ini. Itu dipoinkan lagi menjadi 3 poin. Yang pertama, 20% penjualan secara tunai. Silahkan fokus ke data poin 3. Oke, kita catat yang sudah ya. Ini tadi poin 1 dan poin 2. Kemudian kita beralih ke poin 3. Perhatikan poin nomor 3. Pola penjualan yang terjadi selama ini adalah itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama 20% penjualan secara tunai. Yang kedua 50% penjualan tunai dan dibayar 1 bulan kemudian atau 1 bulan setelah bulan penjualan. Poin ketiga 30% secara kredit dan dibayar 2 bulan kemudian. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi cara menyusun penerimaan anggaran kas. Jadi seperti ini, seperti yang telah tadi saya jelaskan. Jadi kesimpulannya adalah total penerimaan kas untuk CV A dan A abadi selama periode Juli sampai dengan September 2018 untuk bulan Juli adalah sebesar 1M lebih, untuk bulan Agustus sebesar 1,6 M, dan untuk bulan September sebesar 1,7 M. Oke. Kemudian setelah kita mempelajari menyusun anggaran penerimaan kas, kita beralih ke manfaat utama anggaran kas. Itu ada 4 ya. Yang pertama itu bisa sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan pemasok. Dan yang keempat adalah meningkatkan peringkat kredit. Sampai sini paham? Paham. Oke, paham. Sesuai dengan CPMK pada pembelajaran kita hari ini, teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen kas dan menyusun anggaran kas. Tadi kita sudah bahas bagaimana konsep manajemen kas, terus bagaimana menyusun anggaran kas. Nah, kira-kira dari capaian pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menjelaskan konsep manajemen kas? Hands up. Silakan. Menurut saya, manajemen kas adalah bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran kas. Oke, yang lain saya harap juga sepemikiran dengan teman kita. Dan sebagai kesimpulan hari ini, jika teman-teman menguasai manajemen kas atau pengelolaan kas, maka teman-teman bisa menguasai masa depan. Ya, manajemen kas dikelola mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian ke perusahaan. Jadi intinya ketika manajemen kas itu bagus, maka semua berjalan sesuai dengan arahnya, lancar. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke. Kemudian saya akan memberikan evaluasi terkait dengan penyusunan penerimaan anggaran kas. Akan tetapi ini bersifat individual, bukan secara berkelompok. Jadi besar harapan saya teman-teman mahasiswa minggu depan sudah ada yang bersedia ya menjelaskan kembali anggaran penerimaan kas sebelum kita masuk ke anggaran pengeluaran kas. Dipaham ya tugas individualnya? Paham. Oke. Dengan berakhirnya materi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next time, guys.